Perjalanan Dangyang Nirate di Pulau Bali. Diceritakan suatu hari setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, seorang rohaniawan bernama Dangyang Nirate beserta keluarganya menyeberang dari kerajaan Blambangan menuju Bali menggunakan sebuah labu raksasa. Setelah melalui perjalanan yang lama di laut, akhirnya beliau sampai di pantai Prancak Jembrane, Bali. Beliau langsung melanjutkan perjalanannya melewati hutan rimba. Di tengah perjalanan yang bercabang, Dangyang Nirate merasa ragu dalam memilih jalan. Jalan mana yang harus aku pilih sekarang? Dangyang Nirate pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, beliau memasuki goa di mana di tengah goa tersebut terdapat bunga tunjung atau teratai dengan 3 warna, yaitu tunjung yang warna putih, merah, dan hitam. Bunga tersebut kemudian dikenakan di kedua telinga beliau dan salah satunya dipegang oleh Dangyang Nirate itu sendiri. Setelah menyumbangkan ketiga bunga teratai tersebut, tiba-tiba muka beliau dapat berubah-ubah warna yang membuat keluarga beliau ketakutan dan melarikan diri. Saat Dangyang Nirate membuka matanya, beliau tercengang terperanjat karena anak dan istrinya tidak ada lagi. Dengan perasaan yang sangat cemas, sang pendeta tergopoh-gopoh mencarinya ke dalam hutan belukar yang rapat dan padat tumbuhannya. Kemana perginya istri dan anak-anakku? Setelah mencari begitu lama, akhirnya Dangyang Nirate menemukan semua keluarganya, kecuali putri sulungnya yaitu Ide Ayu Swabawa. Dangyang Nirate disertai anak dan istrinya. Akhirnya beliau menemukan putrinya dalam keadaan yang pucat dan lesu dikarenakan dikejar sekumpulan laki-laki jahat. Putriku, kamu kenapa putriku? Apa yang terjadi padamu? Ayah, aku malu hidup sebagai manusia. Aku sudah dicemari, penuh dosa. Kasihani aku, Ayah. Tolong sucikan aku kembali. Aku ingin tidak dilihat orang. Jangan khawatir anakku. Ayah akan memberikan suatu ilmu agar kamu jadi suci dan tidak terlihat lagi. Dengan amarah di dalam hatinya, Dangyang Nirate kemudian memberikan kutukan kepada seluruh laki-laki yang berbuat senonoh kepada anaknya menjadi maya dan menjadi pelindung bagi anaknya.
Melihat keadaan yang menimpa putrinya, Sri Patni Kenitan kemudian juga memohon kepada suaminya agar dirubah menjadi maya sama seperti putrinya untuk menjaganya. Dengan ekspresi yang sedih, Dangyang Nirarta mengabulkan keinginan sang istri tersebut. Suamiku, melihat semua yang terjadi kepada putriku, aku tidak sanggup menjalani perjalanan ini bersamamu. Aku ingin bisa menjaga putriku di sini. Tolong jadikan aku menjadi maya sama seperti putriku. Baiklah istriku, tolong jaga putri kita. Setelah menghilangnya ide Ayu Swabawa dan istrinya Sri Patni Kenitan, Dangyang Nirarta melanjutkan perjalanannya menuju desa Gadingwani. Setibanya beliau di sana, beliau disambut gembira oleh penduduk Gadingwani. Selama berjalan menuju pusat desa, banyak penduduk yang menyapa beliau dengan ucapan wawuraho. Dan di tengah desa, beliau kemudian dimintai tolong oleh bendesa untuk menyembuhkan penyakit yang sedang menyerang warga desa. Kami mengucapkan selamat datang wahai pendeta sakti di desa kami yang sedang ditimpa penyakit sampar. Sudikah kiranya Dangyang Nirarta mengobatinya agar kami sembuh dari wabah ini? Dengan berinang air mata, Dangyang Nirarta kemudian membacakan mantra dan memberikan kesembuhan kepada seluruh warga di desa Gadingwani. Melihat semua keajaiban yang dilakukan oleh Dangyang Nirarta, bendesa memberikan tempat tinggal sebagai tanda terima kasih. Terima kasih wahai pendeta sakti Wawurau. Sebelum Anda melanjutkan perjalanan, tolong menetap sementara di desa Gadingwani ini sambil memberikan kami sebuah pencerahan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Keesokan harinya, warga kemudian berkumpul untuk mendengarkan pencerahan dari Dangyang Nirarta yang berperan sebagai guru loke yang membina warga di desa Gadingwani. Setelah lama beliau menetap di desa Gadingwani, beliau bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Desa Mas, di mana tujuan utama beliau ke Pulau Bali adalah mengunjungi Desa Mas. Sesampainya di Desa Mas, Dangyang Nirarta memberikan petuah ilmu agama kepada penduduk Desa Mas, di mana beliau memberitahu agar saling hormat menghormati yang didasari oleh pikiran yang bersih, menjaga hubungan dengan lingkungan. Selesai memberikan petuahnya, beliau dihampiri oleh bendesa dan diberikan tempat untuk beristirahat di Desa Mas. Terima kasih sudah datang di desa Mas ini dan memberikan petuah wahai pendeta sakti. Untuk membalas kebaikan Anda, silakan tinggal di peseraman ini. Setelah lama tinggal di Desa Mas, Dangyang Nirarta mendapatkan wahyu yang memberitahu bahwa beliau akan segera moksa dan meninggalkan dunia. Segeralah pergi ke Uluwatu. Di sanalah tempatmu untuk moksa. Mengetahui bahwa dirinya akan segera moksa, Dangyang Nirarta langsung memanggil keempat putranya
kemudian mendikse keempat putranya. Setelah mendikse keempat putranya, Dangyang Nirarte kemudian melanjutkan perjalanannya ke daerah Uluwatu. Aku harus segera berangkat ke Uluwatu. Sesampainya di pantai Uluwatu, Dangyang Nirarte melakukan tape di sana dan akhirnya moksa di sana.